Saya kembali. Teman-temanku, aduh, geng lawak Ya. aku, Valdo Maldini, Rian Ernest. Sebentar dulu nih, si Valdo Maldini tuh fotonya megang apa lu? Sapu ijuk ya? Sapu lidi. Sapu lidi, Ya. buat apa lagi gaya? PPSU lu. PPSU bro. Ceritanya apa tuh? Mau bersih-bersih sumbar ya? Iya dong. Kan Sumbar ini daerah penuh makna. Asik. Bersih-bersih sumbar pakai dasi. Ngapain lu pakai dasi? Kalau pakai dasi mah jangan bawa sapu dong, bro. Bersih-bersih sumbar celananya ketat gitu, nggak bener gitu. Iya, masa di sumbar celananya nyeplak gitu, Tidak sopan, nyeplak. Anda ini banyak bacot ya berdua ya. Insecure, akhirnya diganti. Berhasil kita ngerjain dia. Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, kami hilang lagi sih gila. Nggak apa-apa, ntar dia muncul lagi. Kami di sini sebenarnya pengen ngomongin sebuah isu yang pas gue lihat isunya, gue kan suka menimbang-nimbang nih. Ini isu-isu yang enak dibahas sama pulang perang atau enggak. Kelihatannya tepat sih untuk dibahas sama pulang perang. Tapi sebelumnya kita update dulu yuk. Rian Ernest, perjuangan di Kota Batam seperti apa sejauh ini? Perjuangannya menantang dan seru. Begitu menjalani secara langsung verifikasi faktual sebagai calon independen. Ya. Karena di tempat gua KPU lokalnya kayaknya minim sosialisasi. Jadi perangkat RT dan RW suka tegang. Tiba-tiba pemukimannya didatengin beberapa orang yang ingin verifikasi. Jadi menantang lah secara teknis lah. Pokoknya siapapun yang mau independen harus siap tim yang top markotop. Tapi optimis kok kita akan bisa lolos dari tahapan ini. Rian, itu bos. Ini aja, nanya aja, lu ngobrol-ngobrol sama Bang Faisal nggak sih? Kan di DKI kan Bang Faisal kan waktu itu kan dia kan independen. Benar. Gue inget. Kayaknya kemarin lu pernah saranin ya. Gue telepon dia deh besok deh. Gue ada nomornya kok. Iya, bro. Saran pandangan deh gimana, betul. Yo, biar ngerti perjuangannya. Tapi sukses untuk yang ada di Batam. Kapan jadinya pemilihannya? 9 Desember, kalau COVID nggak menggila lagi, 9 Desember. Tapi pengumuman gue lolos independen atau tidak itu sekitar 20-an Agustus. Oke, didoakan yang terbaik untuk Rian Ernest 20 Agustus. Valdo Maldini, Anda mikrofon masih mute loh. Ya sengaja, karena kan ada calon wali kota lagi bicara. Asik. Sekarang giliran. Sekarang calon gubernur. Ini ngeri bener. Calon gubernur. Calon gubernur Sumatera Barat. Sebentar, Valdo Maldini mukanya gemukan jadi mirip kayak Mardani Alisera ya? Enggak, kayak ini pengaruh background deh. Karena putih ya. Bro, Yoi. di mana-mana I am back ya, tulisannya I am back ya. Iya, comeback stronger nih. Waduh, gila. Mau dikasih jalan sama Tuhan, ternyata diundur. Yang tadinya nggak lolos 1 hari, tiba-tiba jadi eligible. Karena pengacaranya waktu itu tidak berhasil. Tidak berhasil kita. Karena Valdo belum bicara sukses fee kemarin dengan saya. Saya pikir sudahlah, ini nggak ada isinya, nggak usah diperjuangkan. Saya ngasal-ngasal aja lah. Nggak, bercanda. Gimana? Jadi sekarang perjuangan jadi gubernur, jadi gimana sih? Gue nggak ngerti. Yang kemarin udah lu tinggal tuh, lepas gitu atau gimana? Oh, pesisir selatan ya, Pilgub ya, Bupati. Iya. Sebenarnya sih, gue pasti akan campaign di daerah tersebut sih, Bang. Daerah gue tumbuh dan lahir, Padang. Kampung halaman gue pesisir selatan. Jadi, gue bilang kalau makin banyak calon gubernur dari pesisir selatan, canggih juga kampung kita gitu loh. Punya 2 orang calon gubernur gitu. Jadinya makin bagus gitu loh. Ini ada penampakan. Jadi kalau gue sih tetap jalan, tetap fokus di pesisir selatan, tetap fokus di Padang. Ada 19 kabupaten kota, lumayan. Kalau Bang Rian mungkin ngitungnya kelurahan ya, karena kan kota gitu kan. Kalau gue ya kabupaten, kota, kecamatan, desa, lurah gitu. Ya. Jadi ongkos banyak. Ya Anda bisa hitung sendiri, pemilih lebih besar gitu kan, dan lebih challenging sih Bang. Maksudnya gue merasa kayak apa ya gue kan berkali-kali bilang ya, gue kan pengen ngabdi ini bukan pengen jadi gubernur atau bupati gitu, pengen ngabdi pulang kampung gitu ya.
ini bagi gue sih udah jalan Tuhan sih Bang. Kayak Tuhan yang pengen gue maju pilgub Bang. Jangan Anda bawa-bawa Tuhan dalam kampanye Anda udah. Gila Anda. Tapi ini dua-duanya bohong. Ambisius yang satu nih, calon bupati, calon gubernur, bohong Anda semua. Yang tidak ambisius tuh cuman saya. Kalau saya ambisius. Anda kurang ambisius. Anda kurang ambisius apa? Tahun ini gue akan bikin stand up comedy di tempat yang pernah gue buka opening di Glenn. Itu kan ambisi juga. Masa kita yang politisi nggak boleh punya cita-cita, lu doang yang boleh? Iya, tapi kan ambisi gue kan bukan ambisi kekuasaan dong. Kalau lu kan emang ambisi kekuasaan. Iya. Ngaku aja lah. Lu juga ambisius, Bang. Ya kan? Ada beberapa titik, tahun depan harus tambah kota, gitu kan? Terus penjualan harus naik, gitu loh. Masa orang punya target dibilang ambisius? Betul. Intinya gini, dimanapun industrinya, dimanapun bidangnya, kita butuh ambisi untuk maju. Begitu dong? Berarti lu ngaku lu ambisius kan, Ji? Gue ambisius, tapi tidak terhadap gitu kekuasaan. Dong. Jelas kan, Dok? Jangan dulu kita jelas, ambisius, Bang. Aduh, Bang, ini 2 lawan 1, Bang Panji. Berat lu, Bang. Ngomong-ngomong 2 lawan 1, 2 kawan ini kan kawan dari PSI ya. Sementara isu yang pengen gue omong ini isu tentang Pak Jokowi. Akan ada banyak penonton yang merasa, ya Elanji, lu mau ngomongin Jokowi, dua-duanya orang partai PSI yang mendukung Jokowi. Tapi saya percaya 2 hal. Pertama, memang mereka orang PSI, tapi mereka geng pulang perang. Mereka adalah teman lawak saya. Mereka tak mampu untuk tidak bacot. Saya cukup yakin itu. Kita lihat aja bacot mereka seperti apa. Emang tukang lawak, emang instingnya lawak. Guys, gue kasih tahu aja nih pulang perang nih lawak. Dan yang kedua, konon kabarnya PSI ini adalah partai yang percaya dan mengakomodir perbedaan pendapat. Ya, jadi di dalam partai bolehlah beda pendapat. Kami hidupkan semangat diskusi di dalam partai. Betul kan ya? Betul. Iya, betul. Bapak yang jubir kami barusan ngomong. Kami hidupkan. Iya, betul. Yang mana sebenarnya semua partai juga ngakunya demikian sebenarnya. Ya, kayak siapa tuh waktu Pilpres siapa? Bara Hasibuan tuh PAN ya? Iya, PAN. Iya kan? Waktu Pilpres kan Bara satu-satunya yang mengaku secara terbuka milih Jokowi kan? Yoi. Betul. Terus Bara bilang nggak apa-apa, di PAN emang seperti itu. Beda pendapat nggak apa-apa. Yo, ini ngomongnya gitu tiba-tiba keluar. Iya. Pokoknya dan jangan salah, Anda pikir Valdo ini adalah orang PSI. Tidak, dia itu serigala berbulu domba. Waduh, iya. kacau. Dok, itu latar belakang lo bukan merah putih lagi jadi hijau-hijau sekarang, Dok. Bang Panji. Apa? Gini-gini, Bang. Ular. Iya, itu saya, jangan rebut. Oke, mari kita masuk ke topik. Jadi ramai sekali di mana-mana media tiba-tiba pada nelponin gue bingung ada apaan nih tiba-tiba. Ternyata ada si videonya Pak Jokowi. Jadi untuk jadi dasar aja dari pemerintah, dari ini ya, Seskap, Seskap, Kepres. yang rilis. Sekretaris Presiden. Seskap kayak Bang. Sekretaris Kabinet ya? Seskap Bang. Google, lanjut. Sekretariat Kabinet atau apalah gue nggak ngerti. Pokoknya intinya dari pemerintah rilis video rapat internal antara Presiden dengan menteri-menterinya, di mana di situ Pak Jokowi mengutarakan keresahannya. Di antaranya beliau bilang kayak nggak ada perasaan gitu. Itu yang sebenarnya bikin saya sedih. Keluarkan dong uang. Putar roda ekonomi. Saya contohin nih, Kementerian Kesehatan. Disebut budgetnya keluarnya baru sedikit. Nah terus udah gitu pertanyaan semua orang adalah apa niat dibalik video ini gitu. Sebelum kita mulai diskusi, kita ini aja dulu ya, opini awal waktu lu ngelihat video itu yang ada di benak lu apa masing-masing. Gue mulai dulu ya. Waktu gue lihat pertama kali menurut gue apa? Oke. Gue lihat video ini, di kepala gue pertama kali adalah ini orang kayaknya marahnya beneran. Itu satu. Karena orang Jawa kalau marah nggak kayak Pak BTP orang apa? Orang apa? Belitung. BTP, Belitung. Tionghoa Belitung. Iya, beda lah. Orang Jawa sama orang Belitung marahnya beda. Sama orang
Jogja ke Arab-Araban beda lagi tuh, ya kan? Marahnya beda-beda. Merujuk kepada Pak Gubernur. Halo Pak Gubernur, pasti nonton nih, karena Pak Gubernur sohibnya Panji. Betul, setidaknya dapat cerita dari stafnya biasanya. Ya, kayaknya sih kayak kalau orang Jawa marah kayak gitu sih kayaknya, dan di saat pas gue ngeliat pertama kali, ini orang kayaknya kesel atau gimana tuh. Atau abis itu tapi di tengah-tengah gue nonton gue mikir, tapi ini orang juga kalau ngomong komunikasi publik ya, itu strategik gitu. So he has to have a reason which I don't know what. Itu kesan pertama gue. Sekarang mari kita ke hamba partainya nih, Rian Ernest. Kalau Valdo kan masih agak-agak orang baru datang ya kan, masih ada warna-warna lain. Lu kan akhirnya udah nonton lengkapnya tuh Rian. Di waktu pertama kali lu lihat apa yang di benak lu? Galak ya bos gitu. Jarang-jarang nih dia galak ya keluar. Ini kayaknya galak beliau kedua yang gue lihat ya. Pertama kali apa? Kapan? Pertama itu tuh, yang dia marah pada saat Papa minta saham kayaknya deh. Oh iya, gue inget tuh. Beliau doorstop atau preskon, terus dia marah banget tuh. Dia bilang apa gitu, kalau itu marah banget tuh. Nah ini lebih marah, lebih vulgar dan frontal. Kalau gue pikir ya Ji, Dok, lagi muak banget kayaknya nih Pak Presiden ini menurut gue. Muak banget. Tapi pertanyaan terbesar ini, video tanggal 18 dikeluarin tanggal 28. Jauh tuh 10 hari tuh. Nah ini memang kalau kita penikmat teori konspirasi seperti Valdo yang biasa berkonspirasi, ini menarik. Kenapa? Tuh. Gua lagi diem loh. Gua diem aja loh, by the way. Gua enggak melakukan. Anda kan terbiasa berkonspirasi, Valdo. Kita kan sering bermusuhan pada saat kita kemarin berdebat Pilpres. Anda ini belum move on ya. Wong udah jadi Menhan, bos. Iya. Emang itu bercandaan Pilpres abadi sih kayaknya. Coba Valdo Maldini, Anda sudah disenggol nih sama Rian Ernest. Lu waktu ngeliat pertama kali di kepala lu apaan, Dok? Iya, benar sih kalau gue bilang, Bang. Justru gue, ya benar dia Pak Jokowi itu tepat lah kalau menurut gue. Beliau even ngerilis ya. Justru menurut gue ketika dia ngerilis beberapa hari setelah kejadian Bang Rian, walaupun mungkin para konten kreator bilangnya, wah ini mungkin editornya lagi banyak kerjaan nih, jadinya baru di-upload H+8 gitu misalnya kan. Nah tapi menurut gue sih kalau bisa lebih keras Bang. Lebih keras kalau bisa ininya. Karena memang datanya ngeri Bang, memprihatinkan kok. Lo lihat lah berapa orang yang kena PHK, lo lihat juga lah orang jual. Lo lihat, coba deh kalau ada waktu buka OLX deh pada deh. Mobil dijual, motor dijual, lebih banyak loh iklan itu per harinya. Gue kemarin iseng-iseng aja Bang, gue penasaran kan, apa ya paling gampang nih cara ngelihat nih gitu kan. Orang lagi kere ini kan kalau nunggu data ekonomi makro lama Bang, ya kan. Ya, ini OLX gue kan. Sorry nih ya gue nyebut brand ya Bang ya, tapi di situ kan lo lihat tuh tiba-tiba banyak tuh iklan per harinya. Dan menurut gue sih selama ini setahun ini kan kita jarang ya. Kita masih sibuk sama obrolan terkait menteri-menteri ini siapa, kebijakannya apa gitu. Nggak pernah kena evaluasi kan. Wah, ini demen nih gue nih gitu. Tapi positioning Pak Jokowi jago sih menurut gue Bang. Gimana tuh? Jubir rakyat, jubir kegelisahan rakyat. Ya, jubir keresahan rakyat. Wah, gitu kan. Jadi kayak seolah-olah orang mungkin kesel sama salah satu menteri yang abang ulang 3 kali sebut tadi misalnya kan. Ride the wave gitu kan. Gua gulung sekalian gitu kan. Gitu. Kalau gue lihat gitu, bagi gue sih tepat sih bos. Dan ya itu lucu sih Bang menurut gue ya. 1% dari 70-an triliun loh Bang. Lo bayangin loh, ini pandemi loh bos. Tapi banyak yang ngomong kayaknya yang ada di kepala kita semua yang nonton dan yang dimaksud sama Pak Jokowi beda deh. Karena udah setengah jalan, nggak mungkin dong anggaran kementerian cuma keluar 1, kan 6 bulan pertama, kan di dalam anggaran kan ada gaji. Ada gaji staff-staffnya PNS-nya Kemenkes. Itu aja mungkin udah nggak mungkin 1, sekian %. Jadi mungkin yang dia maksud bukan anggaran keseluruhan Kemenkes kali nggak sih? Mungkin pengadaan barang jasa kali ya. Bisa jadi. Iya, mungkin
anggaran ini program kali ya, mungkin di luar anggaran gaji gitu. Karena kalau misalnya anggaran keseluruhan harusnya sih udah ada yang keluar. Mungkin Pak Jokowi karena marah juga mungkin nggak spesifik bilangnya, lu punya anggaran untuk ngejalanin program, untuk program Kemenkes nilainya sekian, kok pada nggak jalan gitu. Karena kalau anggaran keseluruhannya, masa orang kagak digaji 6 bulan? Masa penyerapannya nggak kelihatan? Iya, logis. Iya. Padahal gue sih ngarepnya gini Bang Panji. Anggaran Kemenkes itu sesuai sama obrolan kita terakhir Bang. Minimal belajar public speaking ke Panji Pragiwaksono di Comika lah. Terserap juga itu anggaran kan gitu. Nggak, tapi kalau gue nih, gue sih nggak terlalu pengen fokus di berapa jarak harinya. Karena beneran deh, kita random banget, nggak pernah bener-bener tahu. Datang dari seorang YouTuber yang sampai hari ini, video yang gue kerjain di bulan Desember tahun lalu aja masih belum rilis. Kadang-kadang gue rilis ngebaca situasi gitu. Yang sebenarnya pengen gue pertanyakan, mungkin Rian yang bisa jawab. Sebelum-sebelumnya ngerilis video kayak gini udah pernah terjadi nggak sih? Bukan yang marah-marah ya, tapi meeting antara presiden dengan menteri-menterinya tuh ini sering dirilis ya sama Sekap. Wah, asli gua nggak tahu. Asli gua nggak tahu. BTP sih yang identik ya, setahu gua ya Bang. Iya. Dan yang ini ngeluarin sekretariat presiden, Bro. Jadi gua barusan double check lagi. Sekretariat presiden yang ngeluarin. Oke. Rutin nggak Bang? Kalau nggak salah sekretariat presiden yang kerja di situ itu si Pak Heru Budi Heru Budi yang dulu hampir jadi wakilnya Pak BTP di Pilkada. Lu juga kerja di situ tuh. Menurut gua Rian, apa ya? Lu kan anaknya riset banget ya. Itu dirilisnya di YouTube channelnya. Ya, Sekretariat Presiden. Sekretariat Presiden. 10 hari sesudah ini. Itu berarti di Stafsus kali itu ya? Atau siapa ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak dekat. Dugaan gue ya, karena kan sebenarnya kan Pak Jokowi kan nggak suka membuat nuansa gaduh keluar kan. Kan Pak Jokowi bilang, kita gaduh di internal aja rapat, gebrak-gebrak meja apa, tapi keluar. Iya, betul. Nah, jadi gue ingat banget tuh. Betul. Nah, makanya gue yakin pada saat ini kita berhipotesis saja. Pada saat rapat pertama, sesudah COVID, ini kan rapat pertama nih, sesudah work from home kan, akhirnya datanglah semua menteri kan. Lalu mungkin Pak Jokowi merasa ada waktu sekian bulan buat melihat performance secara alamiah ya dari menteri-menteri yang baru ya. Dan itu menurut gue puncak kemarahan aja sih. Dan staf-staf beliau itu mikir, waduh kalau video gini dirilis, nggak enak kali ya gitu kan. Tapi mungkin melihat perkembangannya, mungkin untuk transparansi ke publik kali dan buat nunjukin bahwa istana tuh is doing something loh on this loh, dan bukan cuma lo yang frustrasi, presidennya frustrasi. Tapi kalau gue boleh berpandangan ya, lebih asoy lagi udahlah langsung reshuffle aja itu hari. Menurut gue ya. Iya. Menurut gue. Nah, maksud gue reshuffle aja lah. Iya benar. Itu kayaknya justru mengindikasi bahwa kayaknya Pak Jokowi mau ngasih ke menteri-menterinya kesempatan satu kali lagi gitu. Jadi kayak ngancam kan. Saya di kepala saya nih, saya pikiran udah kemana-mana nih gitu. Kalau beliau yang ngomong sama gue yang ngomong kan beda kan. Kalau gue bilang pikiran gue udah kemana-mana, pasti biasanya jorok tuh, porno. Tapi kan kalau Pak Jokowi bilang pikirannya kemana-mana kan, berarti kan gue udah mikir yang enggak nih. Gue udah pengen ganti-ganti lu pada nih. Tapi, nah gitu. Jadi kayak ada dalam tanda kurungnya tuh, tapi mau gue kasih kesempatan lagi. Yang mana juga bukan sinyal yang baik ya, karena bener kata lu, kalau tahu gitu mungkin dia udah coba atau mungkin dia udah coba semua cara kali Bang Pak Jokowi ya, menurut gua ya. Misalnya dia udah coba semua cara lah, tapi nggak ada dampak yang signifikan kali. Apalagi kan di COVID ini orang kan makin kritis kan, ketika mereka bisa akses data, scholars bicara, intelektual bicara gitu kan. Jadi mungkin butuh cara yang nggak biasa-biasa aja. Yang biasanya Pak Jokowi itu kan ya lembut, tenang, kalem, sedikit-sedikit humor gitu kan. Nah, dia ngegas dikit. Menurut gue ini bagus loh, by the way. Iya, gue ngerasanya gini, Pak Jokowi ini kan tipikalnya juga ini mungkin bukan istilah yang tepat ya, tapi kan beliau kan kupingnya rada tipis kepada suara rakyat ya. Biasanya kalau rakyat ngomong apa, rakyat rada ngegas soal itu, bereaksi tuh Pak Jokowi. Kan? Jadi concern biasanya, betul. Betul. Nah, mungkin ini sebaliknya Pak Jokowi lagi pengen minta sesuatu atau minta support dari rakyatnya. Mungkin internally Pak Jokowi itu sebenarnya pengen reshuffle.
Tapi mungkin ada yang nahan, ada yang bilang jangan dan segala macam. Udahlah gue buka aja lah biar tekanannya juga nongol dari publik gitu. Kali ya? Mungkin nggak kayak gitu? Ya bisa jadi sih. I mean like kayak ya mungkin gimana ya, nggak gampang juga kali ya untuk Pak Jokowi memastikan langkah politiknya di kondisi kayak sekarang kan. Apalagi banyak beberapa undang-undang yang juga cukup bikin riak di masyarakat kayak HIP, Cipta Kerja, undang-undang lain kan, policy-polisinya partai, orang udah mulai mikir pilkada, pilpres 2024 gitu kan. Sementara dia lagi running the government gitu. Dan bisa jadi juga kalau menurut gua tradisi ini oke sih Bang. Apa ngomel? Kan, ketahuan kan nggak gampang jadi menteri gitu loh. Iya kan? Gila, selama ini kan kita kita nganggap bahwa jadi pejabat publik itu kan kelihatannya enak-enaknya doang tuh. Mobil dinas, ajudan gitu kan. Tepuk tanganin nama orang gitu. Nah, sekarang menteri seolah-olah sakti gitu kan. Nah, bisa bangun jalan, bisa bangun jembatan gitu kan. Bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, sekarang Pak Jokowi ngasih challenge, termasuk Pak Prabowo juga kan, yang di-challenge. Kena omelin loh Pak Prabowo di sana kan. Gue lupa, apa sih omelinnya? Ya maksud gue itu kan semua menteri diomelin. Kan ada Bapak Prabowo Subianto di situ. Iya benar. Ya kan? Diomelin kan. Kira-kira Pak Prabowo pas diomelin gimana ya? I mean like, jadi orang nggak perlu juga ngelihat menteri ini orang menakutkan. Ternyata sama Pak Jokowi juga diomelin gitu loh. Iya. Atau jangan-jangan Pak Jokowi berani ngomel karena di backup sama Pak Prabowo, kan beliau sohiban tuh. Ya nggak? Ngomong dulu. Lo lihat Pak Luhut lagi ngapain nggak waktu Pak Jokowi marah-marah? Ngeliat catatan, lagi ngeliat catatan. Lagi nyatet gue lihat Pak Luhut nyatet tuh. Iya. Ini mungkin lagi ngeliat siapin yang ketawa ini. Tapi gue tanya deh. Apa ya? Ada satu hal yang menarik gue lihat. Di situ Pak Jokowi bilang, saya siap pertaruhkan reputasi politik saya kok. Ya itu mau itu perpres, mau perpu. Menurut gua mungkin sisi manusiawi Pak Jokowi keluar dalam arti gini. Ini gua dapat mandat nih, gua mau kencang nih. Tapi kok para menteri ini kok apa sih, ada kerajaan-kerajaan birokrasi atau apa nih? Jadi kayaknya udah ngomong berulang kali, udah enak juga. Sampai akhirnya dia bilang, pokoknya reputasi politik dipertaruhkan. Itu menurut gue ada dikotomi menarik tuh. Satu sisi Pak Jokowi yang udah gue periode kedua nih, ayolah, let's get things done. Tapi menterinya juga ada yang baru, ngerasa empuk, masih belajar 6 bulan. Nah ini jadi betubruk nih di rapat 18 kemarin menurut gue. Tapi gue justru kalimat itu yang paling gue nggak makan. Di antara semua yang beliau katakan, yang soal saya akan pertaruhkan reputasi politik saya, karena gue pernah dengar beliau ngomong itu sebelumnya, Yan. Dia pernah ngomong tuh soal. Oh, pernah? Iya kan, dia pernah ngomong gini, yang dia bilang gini, ini udah periode kedua ya, saya nggak ada urusan bakal kampanye lagi. Saya pokoknya akan melakukan keputusan yang terbaik untuk rakyat, walaupun tidak populer, nggak apa-apa, karena saya nggak ada beban. Ingat nggak itu? Nggak lama setelah itu adalah rame-rame soal apa tuh segala macam KPK dilemahkan, terus begitu. Iya, RUU KUHP, terus Pak Jokowi ditanya hilang suaranya. Jadi nah itu tuh ini kedua ya. Ini yang lagi gua kayak gua dengar narasi ini sebelumnya. Dia pernah make ini sebelumnya dan ini dia pakai lagi, tapi gue juga nggak paham apakah ini sesuatu yang ada strategi lagi di baliknya atau tidak. Dari sisi kerja ya, ini kan lu pemimpin, Valdo juga pemimpin. Tidakkah kalau kita kritik anak buah kita secara terbuka, jatuhnya anak buah kita jadi bete sama kita? Gue ambil contoh. Indonesia pernah punya presiden yang konon kabarnya, ini kalau orang partainya pada nonton pasti ngomel deh sama gue karena partainya partai fans club juga. Indonesia pernah punya presiden yang konon kabarnya awkward socially, sehingga sering banget menteri nggak diajak ngomong. Presiden ini lebih senang mengkritik lewat preskon daripada ngomong sama menterinya langsung. Legend ini presiden ini. Kalau ngeritik tuh preskon, bikin preskon, ngeritik menterinya.
menterinya ketika diajak ngomong nggak pernah ngerasa diajak ngomong sama kesebut deh presiden. Gua udah mau ngomong, tapi akhirnya beliau yang gua ingin komunikasi dengan partai politik baik, Bang. Ya, jadinya gua berusaha dengan baik karena masih butuh rekomendasi partai. Tapi kan yang keluar mulut gue, bro. Udah ada jadi jubir Anies kayaknya bagus ngomong lu sekarang kok belebetan sih lu. Nah, karena nggak peduli saya, tidak peduli. Nggak peduli. Tidak peduli. Tidak kerja untuk siapa-siapa. Ya intinya Pak SBY begitu. Nah, tapi kan katanya kan kalau maksudnya katanya menteri-menterinya juga, lu kalau ngomong kenapa nggak ke gua langsung sih, kenapa pakai press con, sehingga kan gue nggak tahu sih apakah berdampak atau nggak sama kinerja, tapi it feels weird. Nah, mengkritik anak buah secara terbuka kepada rakyat, ya ini bukan kepada jajaran staf yang lain, kepada rakyat, apa nggak ngasih apa sih namanya, kayak blunder gitu, nanti malah jadi jelek gitu ke dalamnya. Bakal gitu nggak kira-kira? Oke, menurut gue ya, ini kalau menurut gue ya, video yang di leak kemarin itu menurut gue adalah sebuah langkah politik, bukan langkah manajemen, jelas. Karena setuju sama Panji, kalau langkah manajemen, paling enak panggil satu-satu, lo gebrak-gebrak, target ya, sebulan enggak, lo gue reshuffle. Itu langkah manajemen yang tepat. Tapi ini menurut gue langkah politik sih, makanya gue mencoba menerka-nerka nih sebenarnya kenapa. Nah, kalau bicara langkah politik, mungkin ini adalah water testing buat reshuffle. Gue sangat yakin dan gue mendukung reshuffle, dan reshuffle pertama harus adalah Menteri Kesehatan. Menurut Rian Ernest ya. Rian Ernest ya yang ngomong ya? Rawan. Rian Ernest PSI ya? Rian Ernest partainya PSI, tapi ini atas nama pribadi ya, Ji. Lu jangan kompor lo. Gue sebagai pribadi berpandangan, COVID udah ngengong, penyerapan anggaran ngengong, udahlah dokter dokter aja. Kalau gue, Bang, justru nggak politik, Bang Rian. Gue menyangka ini manajemen sih. Ketika kritik lo buka, gitu kan. Terus posisi menteri itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral, gitu. Karena ketika lo nggak perform, lo akan bisa dievaluasi, presiden evaluasi lo, publik melihat lo dievaluasi, gitu loh. Pak Jokowi ini dalam derajat tertentu menurut gue jago untuk mendesakralisasi kekuasaan lo. Iya kan? Beliau kan terkenal kayak gitu. Ya gue baca visi misinya jadi gubernur DKI aja, salah satunya tidak ada full rider, janji kampanyenya gitu. Itu kan mendesakralisasi power gitu. Pak Jokowi kan di situ yang gue lihat ya salah satu ciri khasnya, Bang. Jadi ya, ketika pandemi gitu, lo cuma spending kecil gitu. Tapi menurut gue ya sudut pandang lain sebenarnya, secara politik tentunya ya, dalam dia running the governance gitu. Jadi ya 1% bos gitu. Makanya gue bilang itu Pak Terawan harus ketemu sama Panji untuk belajar public speaking misalnya gitu. Jadi Panji juga bisa dapat gitu loh untuk belajar. Mending gini, semua kementerian dikasih budget untuk belanja di comika.id itu digital download stand up biar happy. Pedagang semua nih, ini pedagang, satu pedagang gubernur, satu pedagang komik. Udah, cabut deh gue. Enggak. Misalnya terkait bubarin lembaga negara misalnya kan. Itu kan juga disampaikan kan Bang Rian. Iya kan? Betul. Di satu sisi mungkin orang mikir itu bisa ke BPIP lah, ke ABCD lah gitu kan. Tapi bagi gua, Gus Dur dulu juga membubarkan Kementerian Penerangan kan sebenarnya. Dan itu sah-sah aja sebenarnya. Dalam artian Gus Dur aja kementerian dia bubarin gitu. Dan kecuali memang udah disebut di konstitusi kayak DPR nggak bisa dibubarin. Karena kalau DPR dibubarin, Bang Panji kekurangan bahan untuk berita dari neraka pastinya gitu kan. Nah, jadinya menurut gua ini dalam derajat tertentu sih Bang Rian, Bang Panji ya. Gua lebih senang ketika dia bikin ini jadi open gitu. Orang jadi terbuka, pasti yang pengen jadi menteri nih pasti lagi siap-siap nih, udah ngukur-ngukur baju, mulai tuh timnya merayap ke istana kan, cari lobis gitu kan. Tapi mana tahu Pak Jokowi kan selalu berpikir sesuatu yang tidak sesuai yang kita pikirin. Sering banget. Ketika kita berharap dia tidak mengesahkan ini, disahkan. Ketika kita pikirnya dia sahkan, nggak disahkan gitu kan. Ketika kita berpikir reshuffle, jangan-jangan mereka mau long lasting 5 tahun, bikin rekor. Kita nggak tahu kan. Sebenarnya ya, setelah gue pikir-pikir. Nggak tahu gue sih Bang Rian ya. Ini Bang Rian, lu agak freeze gitu, lu... Lagi mikir dia.
Dia lagi mikir. Nah, gue menikmati Valdo sejak officially mau maju gubernur tuh ngomongnya lebih tertata ya Ji, lebih kayak dosen di malam ini Ji. Apa itu gue doang Ji? Rian Ernest bukan tertata. Udah nyiapin kebetan ya kan, dia kan mau nongol di YouTube gue nih, mesti kelihatan bagus. Mesti kelihatan bagus, bro. Tadi dia emang gebet depan sih gue lihat dari tadi. Bawa catatan, mesti prepare Rian Ernest. Kalau lu kan orangnya ada 5 tuh. Kalau Rian kan modal dengkul. Betul, sendiri. bukan modal dengkul. Maksud gue, Rian Ernest ini orangnya apa adanya. Dia datang bawa diri. Kalau Valdo selalu prepare, selalu nyatet dia itu. Gua itu tahu diri. Gua itu mau running as governor. Ya. Bener kan? Dalam undang-undang, gubernur itu adalah perpanjangan tangan presiden. Iya kan? Kan gubernur perpanjangan tangan presiden. Udah prepare nih orang emang nih gila. Jadi tugas gua kan harus latihan jadi perpanjangan tangan presiden. Bukan tugas gua, tugas saya. Kan ya, tugas saya. Iya, biar masyarakat. Gak, gua habis interview media kali ya, jadinya gua agak ke bawah-bawah. Padahal kan di sini, aduh. Enggak, tapi tadi enggak, poinnya Valdo tuh menarik. Emang kalau ada satu hal yang jadi karakteristik Pak Jokowi sih, salah satunya adalah yaitu desakralisasi. Mungkin pertama kali gue ngelihat Jokowi desakralisasi sesuatu itu adalah seragam waktu pilgub. Kotak-kotak itu kan itu berubah banget. Orang sampai sempat dicela-cela apa tuh kagak ada nilai tradisinya, nggak ada agamanya. Dia mah nggak peduli. Mau ngotak-ngotakin Jakarta ya gitu kan. Betul. Presiden nyamperin demo di Monas juga menurut gue gokil sih. Ya kan dia datang kan, itu kan demo kan sebenarnya kan rombongan nggak suka doi, kan tiba-tiba dinongol ya kan, kenapa dia datang? Jadi kagak bisa ngomong ini kan gitu kan. Betul. Jadi mungkin desakralisasi ini harus lebih banyak masif dilakukan ya. Gue setuju. Cuma Pak Jokowi ya nggak sih? Gue setuju. 250 juta penduduk harus lebih banyak orang-orang yang gila berani kayak gitu. Nah makanya gue percaya emang ada sesuatunya di belakang. Tapi yang kita ngeraba nih ya dari tadi sih sebenarnya kelempar sih. Mungkin testing the water untuk reshuffle atau mungkin emang sebenarnya berharap supaya kan ada juga ya kayak ini yang gue lakukan tidak benar dan sebenarnya agak nggak mirip. Tapi gue kalau misalnya punya karyawan, gue ngomong satu one-on-one sama dia, kan lu mungkin pernah tuh ketemu sama orang, besok A ya? Iya. Tapi besok nggak A. Habis itu dia ngomong lagi, jangan lupa besok A ya? Oh iya, siap. Besok ternyata nggak A juga. Lama-lama kalau yang kayak gini tuh gue selalu ngomong di depan tim gue. Guys, ini mau gue suruh A ya, tolong dijagain baik-baik. Lu udah ngomong berkali-kali sama gue loh. Tapi gue ngomong itu di tim. Kalau di depan publik, gue kan bilang dia karyawan yang benar, karena dia karyawan gue. Tapi alasan gue ngomong di depan tim adalah supaya orang-orang pada ngejagain dia. Mungkin Pak Jokowi juga ngelakuin ini supaya menterinya ini yang iya aja sama dia, kali ini dibuka sama Pak Jokowi sehingga publik bisa jagain. Coba nih mana aja sih yang katanya budgetnya penyerapan yang nggak oke, diliatin juga sama publik biar kerjanya jadi lebih giat. Nah pertanyaan selanjutnya adalah ekspektasi kita setelah marah-marah, itu dampak marah-marahnya itu tepat atau tidak tuh ngeliatnya dari mana ya? Dari anggaran yang terserapkan? Ya, mungkin penyerapan anggaran. KPI yang kayaknya yang Pak Jokowi lihat memang KPI-nya penyerapan anggaran. Itu juga penyerapan jadi, anggaran. Kalau correct me if I'm wrong, ada 3 hal yang Pak Jokowi semacam garis bawahi. 1, penyerapan anggaran. 2, keluarin permen ya? Peraturan menteri ya? Apa sih? Kalau untuk penyerapannya jadi lama. Kalau penyerapannya lama, bikin permennya. Pokoknya birokrasi tabrak aja. Bukan tabrak, dibikin koridornya. Ya, dan yang ketiga adalah dia mau bikin sederhana dari sisi pengorganisasian kali ya. Jadi mungkin itu yang bakal kita lihat ke depan. Kalau misalkan ternyata 3 hal itu nggak gitu kelihatan, ya berarti apa yang beliau harapkan nggak kejadian. Gitu kali ya? Ya, reshuffle lah. Reshuffle. Bang Rian kayaknya mungkin udah saatnya lo menteri deh, Ji. Lo kayak ngebet banget Bang ada reshuffle tahun ini Bang. Hai. Karena pengen reshuffle wamen juga, iya dong. Lu berdua goblok. Woi. Lu berdua ini. Kok gua ya. Ini yang nonton siapa tahu nggak ngikutin video-video sebelumnya. Udah kita bantu PSI aja. Udah happy kita. Bang Panji jangan dong.
Kita fokus di Batam lah bro. Paling enak tuh kepala daerah bro, bikin manfaat buat rakyat. Itu Goblok-goblok nih. Itu lucu banget ya bang. Kalau gue ingat pagi-pagi lihat Ernest bajunya udah putih. Iya. Wartawan ngomongin gue kata dia. Iya. Gue di sebelah Rian Ernest. Iya. Jangan ketahuin Rian Ernest. Tas Anda isinya kemeja putih juga. Bacot lo emang lo, brengsek lo. Dua-duanya juga ngarep lo jadi wamen lo, emang gila lo. Di tengah-tengah mau ngejob pulang perang lo. Gila, gue hampir ditinggal. Kita mau berangkat kemana? Padang kalau nggak salah itu ya? Enggak, Kalimantan bang, Samarinda. Oh iya. Balikpapan. Mau ke Samarinda atau Balikpapan di pesawat, geng pulang perang gua nih, 2/3 dari geng pulang perang mau palanya dari wamen. Halo. Panjang Paldo nggak bisa denger. Ya, udah gede ya dia. Gede banget. Kamu ntar PSI juga nggak? Nggak usah politik. Rian, sama Valdo deh. Lu kalau anak-anak lu pengen ke politik diizinin nggak? Lu dulu dong. Gue izinin lah bang. Kan dia yang milih. Gue aja nih kalau anak gue yang cewek pacaran sama politisi, gue larang kayaknya. Kalau itu jodohnya gimana bang? Iya. Kalau pacar anak lu kayak Barack Obama gitu, Ji, keren berbakat. Iya. Barack Obama keren berbakat. Sekolahnya di Menteng gitu, Barack Obama. Kemarin masih gila Obama, gue rasa ya Obama. Oke, ini balik lagi ke tadi kan kita sempat ngomongin soal apa yang kita harapkan terjadi setelah ini semua. Gue sih ngelihatnya, gue nggak tahu lu ngebaca hal yang sama atau tidak dari sentimen masyarakat, tapi masyarakat tuh ngulang-ulang poin yang sama nih. Masyarakat ngomong soal Pak Jokowi pernah bikin pertanyaan, nggak ada visi misi menteri, adanya visi misi presiden. Sehingga ketika presiden marah-marah sama menterinya, publik jadi ngerasa, lah kan lu yang bilang visi misi menteri nggak ada. Poinnya kan sebenarnya kan tanggung jawab lu dong. Kalau misalkan menteri lu kerjanya berantakan kan salah lu, salah pemimpinnya, bukan salah anak buahnya. Gimana pemimpinnya dong? Lu ngelihat sudut pandang seperti itu gimana? Kalau dari sisi gue nih, kalau dari sisi gue, sebagai orang yang pernah punya bawahan, ya sebaik-baiknya pemimpin kalau anak buahnya goblok, ya goblok aja. Kan? Kalau lu gimana, Dok? Ya kalau gue sih, bagi gue sih kondisi sekarang sangat nggak menentu loh Bang. Nggak tahu ya. Dan ya gue sih senang sih walaupun rada cukup telat ya. Menurut gue Pak Jokowi ngomong sense of crisis ya. Tapi publicly, gue nggak tahu, gue belum pernah dengar sebelumnya dia bicara sense of crisis gitu loh Bang. Tapi situasi sekarang nggak menentu begini, beliau muncul dengan appearance yang makin kuat menurut gue lewat video itu. Jadi ya minimal dampaknya itu kan jadi omongan. Ya minimal jadi bahan konten kita lah. Ya kan? Jadi Valdo udah sukses hijrah PSI ini, udah dukung Jokowi banget malam ini nih, Ji. Asli. Beda ya. Kalau di panggung kita keliling kota, pasti dia sikat Jokowi mulu. Ini udah bagus nih. Bang, lu move on dong Bang. Gimana sih lu Bang? Ini udah setahun, Prabowo udah jadi menteri, ya Allah Bang. Bukan loh. Valdo, udah bukan ngomongin itu. Maksudnya Rian Ernest adalah secara cara pikirnya tuh udah berubah banget. Kalau kemarin pulang perang aja kita berapa kota? 7 kota. Jokowi tuh ada aja salahnya. Hari ini ngobrol di sini nggak ada jeleknya loh Jokowi dari tadi di padanya Valdo. Kan tadi gue bilang appearance-nya jadi kuat. Berarti sebelumnya apa? Lemah dong. Ya kan yang penting sekarangnya dong. Jangan-jangan Valdo sekarang di Sumatera Barat dukungan dari partai itu udah dikasih ya. Oh bisa jadi. Situasi tak menentu. Gua lupa. Tak menentu. Bener. Rian Ernest bener. Nah jadi, gua lupa. Aduh. Tuh langsung contekan. Gua aja ya. Gua aja yang politisi nggak gitu-gitu amat. Lu emang politik amat lu hidup lu. Ngeri. Kocak bener nih. Kocak. Sorry, soalnya yang satu ini bukan jalur independen, bro. Dia masih ketok-ketok pintu partai kan. Halo, saya Valdo Maldini. Disuruh nunggu dulu. Valdo, tunggu dulu teras ya. Kita lihat Bang Rian Ernest. Sekarang boleh ngoceh independen. Nggak lulus faktual lah. Ngesot lo Bang di depan partai. Kocak bener.
Nanti kalau itu terjadi gue nanya-nanya sama Valdo lah, tips and triknya gimana? Bang Panji lo bayangin ya, sekarang aturannya nih, kalau nggak lolos independen ini masih boleh maju lewat partai. Rian Ernest seneng banget, ya kan? Awalnya kan nggak boleh. Corona ini Bang Rian bisa tetap maju nih. Yang awalnya ngakunya independen kan tiba-tiba saya Rian Ernest, wakil wali kota atau bupati wali kota Batam dari PSI, ya kan mantap juga kan? Lu doain gue lolos independen dong, Lolos masa dong, doain gue geser dong. Kan KTP-nya cukup. Verifikasinya nih, dakdikduk. Verifikasi, gimana Bang perkembangan Bang? Gue dapat laporan. Gimana update? Karena perangkat warga itu kurang tersosialisasikan sih bahwa mau ada verifikasi. Maksudnya kalau tanggung jawab sosialisasi itu ada di tim ses, gua kan kayaknya nggak pas ya, kan kapasitasnya nggak sampai. KPU dong. KPU lokal, betul. Jadi ya susah-susah gampang juga verifikasi. Tapi perdana ya. Rian, I mean, what's the worst that can happen sama verifikasi kalau misalkan orangnya disamperin terus nggak keluar, nggak dianggap sah suara lu, apa KTP-nya? Iya. Dan ganti berkali lipat gitu kan, Marian? Ganti dua kali lipat. Gitu, kan? 2 kali lipat. Ganti 2 kali 2 KTP, Bang Panji. Sorry, lu udah masukin berapa kemarin? Dari batas berapa harusnya? Jadi gue syarat lolosnya 48.000 sekian. Yeah. Kemarin gue ngasihnya lumayan ngepas, tapi gue udah siapin backup form dukungan buat gelombang berikut. Dari verifikasi administrasi cuma based on database ya, database kita Pendudukan Catatan Sipil itu gue dicoret 1.000. Jadi gue ada sisa 47.000. Nah, 47.000 dukungan ini yang sedang didatangi verifikasi rumah per rumah. Yeah. Dan itulah nuansa COVID, minim sosialisasi, kadang-kadang orangnya juga nggak di rumah, jadi menantang sih. Teknis independen memang menantang. Menurut gue, kalau mereka udah ngasih KTP-nya untuk lu, berarti mereka udah semangat sama perubahan. Dan menurut gue, bagian dari perjuangan mereka untuk memastikan perubahan itu terjadi adalah hadir ketika verifikasi dibutuhkan. Menurut gue sih itu, ya nggak? Iya, betul. Iya betul, dong. Betul. Cuma itu, karena kan orang ya kan nggak pakai janjian ya, Bos. Kadang-kadang ya emang lagi ngantor aja gitu, simple lagi ngantor, lagi keluar. Karena kan verifikasi itu kan sulit bener. Ya terserah dari pagi sampai malam kan, dan nggak bisa janjian kan. Tegang. Nggak mudah lah, nggak mudah. Tapi optimis kok. Iya. Bos. Harus optimis. Gua nih optimis sama lu bertiga lo, bener lo. Lu berdua lo, kok jadi lu bertiga? Valdo, Rian. Gue tuh percaya bahwa Batam dan Sumatera Barat akan dipegang oleh tangan anak-anak muda yang brilian. Jurkam. Gila. Cuman gue rada dibayar teman-teman. Iya, enggak. Ada cumannya lagi shit. Iya, cuman gue sedih aja nih kalau ini kejadian, nanti pulang perang bubar berarti udah pada jadi pejabat semuanya. Weh, fotonya enggak nih. Dong. Fotonya dong. Lucu banget. Ini yang bikin tim lu atau ada orang ngasih lu, Dok? Tim gua orang ngasih nggak tahu. Gua mah datang di grup relawan. Yang dari tadi bunyi-bunyi di handphone ini kan grup relawan, Bang. Karena kalau nggak direspon, dianggap gua tuh sombong. Belum jadi gubernur aja nggak respon WA, apalagi kok udah jadi. Yaelah, beban banget. Kampanye beban. Rian Ernest kayak gitu juga nggak? Sama dia mah, dia juga WA juga. WA, tapi jujur gue nggak seaktif Valdo banget yang tang-tingtung diangkat gitu. Karena biasanya gue lebih ada slotting waktu, oke, ini gue WA sejam 2 jam keluarga. Tapi kalau Valdo tuh lebih on lagi. Jadi dia lebih tahan matanya. Dia lebih tahan matanya sama HP. Gue nggak terlalu tahan gue sama HP mata. Bro, lu lupa ini Valdo Maldini ini emang udah jadi politisi dari tahun berapa? 2013 kayaknya lu lupa. 2014 udah dia. Udah biasa. Siapa coba calon yang kerjanya terima-terima telepon dari warganya? Udah gila kali diangkat telepon warganya. Halo, Valdo Maldini. Iya. Mau masang spanduk di rumah saya kagak? Iya. Bantuan uangnya dong. Duh. Lu kalau dimintain warga bantuan uang gitu lu coba gimana dong? Gue pengen tahu deh rahasia dapur lu. Oh, gua ada tim lagi, Bang. Silakan kontak ini orang lain karena kita nggak mungkin nolak sih. Oh gitu. Ya, jadi lu arahin supaya orang bisa bantu? Enggak, gue ada tim gue tuh. Yang tugasnya adalah KPI dia seberapa dia bisa menghandle uang keluar untuk itu. Oke. Jadi dari lu mah, oh iya mantap. Silakan ngobrol aja dulu sama orang ini gitu ya? Oh gitu caranya ya? Dia yang analisis, Bang. Ini
award atau enggak gitu, dicek profilnya, ditanya juga, oh ini ternyata dia memang kerjanya tiap pemilu itu ngeteng gitu, ada. Gitu. Rian, kalau gitu kontak personnya itu orangnya Valdo yang tadi lagi aja, udah nggak apa-apa. Iya, Do bagi kontak personnya itu. Itu Bang, KPI dia kerja itu adalah seberapa besar permintaan dana yang berhasil ditolak. Wah, gila. Ternyata itu KPI-nya ya. Gila. Yoi. Tapi gue, ini obrolan udah mulai ngalor ngidul, gue nggak mau ngambil waktu istirahat kalian lebih lama lagi. Sukses untuk perjuangan yang satu di Batam, yang satu di Sumatera Barat. Gue sih doain ini kita buru-buru jalan lagi dan ngelawak, kangen juga nih gue ngelawaknya nih. Iya Bang, ngelawak dong Bang. Politik mah. Guys. Ibadah loh itu ngelawak. Enak. Guys. Orang bahagia, guanya bahagia banget. Ji, gue belum beli tiket lo open yang tiket lo lagi, namanya susah di store tuh Komido Wowo apalah. Juli ya kalau nggak salah buka lagi ya. Lu kan yang gelombang pertama gue belum beli. Lu kan berdua dapat dari gue. Satu, masing-masing plus satu. Geng lawak gue mah aman, geng lawak gue aman dah, tenang. Udah nggak usah ribet. Makasih Bang Panji. Geng lawak gue aman. Murah hati, jujur, berintegritas. Ganteng, udah pilih kurus Panji lagi Pragiwaksono. Pilih Panji.com. Kalau ada yang bilang gosipnya nanti Prabowo Puan PP, sebenarnya itu Panji Puan. Ini gue tadi mau ngomong, gue inget nggak waktu itu gue pernah ngajak lu untuk bikin show pulang perang di platform gue yang comicacomedy.club itu. Mau dong, Bang, mau dong. Dalam rangka 17-an aja, jadi kita lebih luas, jadi ngomonginnya Indonesia gitu, politik di Indonesia. Itu direkam nggak Bang? Nggak direkam live, tapi semuanya berbayar. Live berbayar. Dan itu tidak ada kemungkinan semua bacotan kita keluar ke publik kan? Ya, orang mah kalau mau niat jahat bisa aja Valdo Maldini. Makanya mulut tuh dijaga juga, jangan aneh-aneh loh. Yang beda ya, beda ya. Dulu pas mau maju bupati, ngomong-ngomong dikit, dia nggak takut kena ini. Yeah. Sekarang kok lebih takut ya, kenapa ya? Itulah. Stake-nya mungkin lebih tinggi. Tangan presiden ya. Aduh, kepanjangan tangan presiden. Luar biasa. Sesuai undang-undang. Bro, si Valdo ini gaya kampanyenya aja udah mirip Jokowi, bro. Tangan di belakang, kemeja digulung, lihat-lihat daerah-daerah yang kena bencana. Gitu loh, udah sama loh dia. Padahal lagi nyari WC umum tuh. Nyari WC umum. Valdo Maldini, Rian Ernest, terima kasih banyak ya atas waktunya. Thank you, Chief. Udah malam-malam banget nih. Selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Thank you. Bye. Thank you, Bang. Kangen. Ciao. Bye.